Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas kelompok karakter building kelompok kami. Anggota kelompoknya yang terdiri dari yang pertama ada Abdullah Rizal Ramadan, yang kedua ada Bagas Ramadan, yang ketiga ada Novel Rahman, yang keempat ada Muhammad Belis Fahani, yang kelima ada Chandra Guna Gultom, yang keenam ada Rifki Putra, yang ketujuh ada Krisna Kelana. Nah, tugas kita kali ini adalah mengembangkan diri dan karakter building. Apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri yang berarti mengembangkan diri adalah perjalanan sadar yang terus-menerus untuk menggali dan memaksimalkan potensi terbaik dalam diri kita, baik jasmani maupun rohani, agar kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijak. Tujuan mengembangkan diri. Yang pertama yaitu menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Contohnya adalah menetapkan target pribadi disiplin seperti bangun pagi atau rajin belajar. Dan belajar menerima kekurangan diri sambil terus berusaha memperbaikinya. Contoh yang kedua ada lebih matang dalam berpikir dan bertindak. Contohnya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tapi mempertimbangkan akibatnya terlebih dahulu. Dan belajar mengontrol emosi saat menghadapi masalah. Nah, yang ketiga, mampu menjalin hubungan dengan baik dengan diri, orang lain, dunia, dan Tuhan. Contohnya meluangkan waktu untuk berdoa dan bersikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya itu ada bagaimana caranya. Di sini terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu belajar mengenal dan menerima diri apa adanya. Maknanya itu kita harus memahami siapa diri kita sebenarnya, mengenali kelebihan dan kekurangan tanpa berpura-pura menjadi orang lain. Terus yang kedua itu berani bermimpi dan berusaha lebih baik. Maknanya itu jangan takut punya cita-cita besar. Terus yang ketiga itu melihat peluang dari setiap kesempatan. Maknanya, kita harus memiliki pola pikir positif dan terbuka. Terus yang keempat itu tidak takut salah, karena kesalahan adalah guru terbaik. Maknanya itu kegagalan bukan hal yang memalukan, tapi proses yang belajar berharga dari kesalahan. Next, apa saja perlu dikembangkan? Memiliki 5 poin. Yang pertama itu pikiran yang sehat dan positif. Maknanya itu kita perlu membiasakan diri berpikir jernih, optimis, dan tidak mudah menyerah. Terus integritas dan kejujuran diri. Maknanya itu kita tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab baik saat dilihat orang maupun tidak. Terus yang ketiga itu kemandirian, kreativitas dan inovasi. Maknanya itu em, mampu berdiri sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Terus yang keempat, semangat dan motivasi yang kuat. Terus maknanya itu kita harus punya dorongan dalam diri untuk kita terus maju. Terus yang kelima itu mental tangguh menghadapi tantangan. Maknanya itu kita harus mampu bertahan sabar dan tidak mudah goyah saat menghadapi kegagalan atau tekanan. Next. Oke, selanjutnya itu ada kecerdasan menghadapi hambatan. Nah, di hidup ini kita tuh selalu mempunyai tantangan. Apa aja sih tantangannya? Nah, tantangannya itu ada tiga. Yang pertama itu Twitter, yang kedua camper, dan yang ketiga itu climber. Nah, yang Quieter dulu yang kita bahas. Jadi di poin pertama ini ada quieter. Quieter itu adalah orang yang mudah menyerah. Jadi orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan atau tantangan. Mereka berhenti sebelum mencapai tujuan. Contohnya yaitu ada seorang siswa yang gagal dalam ujian matematika lalu memutuskan tidak mau belajar lagi karena dia gagal dalam ujian matematika. Yang kedua yaitu seorang pembisnis yang menutup usahanya setelah satu kali rugi. Jadi dia tuh tanpa mencoba mencari tahu penyebab kegagalannya. Nah, dia tuh nggak mau cari tahu penyebab kegagalannya, jadi dia menyerah begitu saja. Nah, yang kedua itu ada camper. Nah, di poin kedua ini,
Camper adalah orang yang sampai berjuang dan mencapai sebagian tujuan, tapi berhenti di zona nyaman sebelum benar-benar sukses. Contohnya adalah, jadi di sini kita ada kasus karyawan yang sudah mendapat posisi aman, lalu tidak mau belajar hal baru atau mengambil tanggung jawab lebih besar. Dan yang kedua itu ada mahasiswa yang puas hanya lulus tanpa berusaha meningkatkan kualitas dirinya. Nah, lalu di sini kita ada poin yang terakhir, yang ketiga itu climber. Climber itu orang yang berjuang meskipun menghadapi kesulitan, ia ingin belajar dari kegagalan dan mencapai kesuksesan. Nah, contoh dari climber ini, pengusaha yang gagal beberapa kali, tapi terus memperbaiki strategi hingga usahanya itu melesat dan banyak dikenal orang. Dan yang kedua itu siswa yang berulang kali gagal lomba pidato. Nah, dia ini terus berlatih sampai akhirnya menjadi juara. Next. Nah, di sini di slide selanjutnya itu ada menjadi pribadi efektif. Sebenarnya pribadi efektif itu bukan hanya pintar. Di sini pribadi efektif itu ada menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu seimbang antara hasil dan kemampuan berkembang. Jadi, maksud dari poin pertama ini adalah pribadi efektif tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga terus mengembangkan diri baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Ia paham juga keberhasilan berkelanjutan hanya bisa dicapai jika dirinya terus tumbuh dan belajar. Contohnya di sini kita ada seorang yang berhasil mencapai target penjualan setiap bulan, namun juga terus mengikuti pelatihan komunikasi dan leadership agar di masa depan nanti target dia ini melebihi apa yang ditargetkan. Nah, yang kedua itu ada tahu apa yang penting dan berfokus pada hal itu. Nah, di sini poin dari nomor 2 ini adalah pribadi efektif mampu menilai mana hal yang prioritas utama dan mana yang bisa ditunda ataupun didelegasikan. Ia tidak mudah terdistrak oleh hal-hal kecil yang tidak jadi dia tuh nggak gampang ke distract sama hal-hal kecil yang nggak bikin dia maju gitu. Contohnya ada seorang mahasiswa yang fokus mengerjakan skripsi lebih dahulu daripada terlalu sering mengikuti acara kampus. Jadi tujuan dia tuh fokus skripsi dan dia nggak ke distract sama acara-acara kampus seperti UKM-UKM yang lain. Nah, yang ketiga ada konsisten membangun kebiasaan baik setiap hari. Jadi di poin ketiga ini maksudnya adalah efektivitas berasal dari disiplin kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan baik yang dijaga setiap hari akan menjadi karakter yang menentukan sukses untuk masa depannya. Contohnya, seseorang yang membiasakan bangun pagi, terus membuat list untuk kedepannya hari, dan membaca buku 15 menit setiap hari. Jadi kesimpulannya yang adalah pribadi efektif, orang yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menyeimbangkan hasil dengan pengembangan diri dan fokus pada prioritas. Next. 3 kebiasaan awal untuk sukses. Yang pertama ada proaktif, yaitu ambil inisiatif dan jangan hanya menunggu. Yang artinya menjadi proaktif, mengambil tanggung jawab atas tindakan dan perbuatan, bukan menyalahkan keadaan atau orang lain. Yang kedua ada mulai dari tujuan akhir, yaitu punya arah hidup yang jelas. Yang artinya berpikir jauh ke depan dan mengetahui apa yang ingin dicapai dalam kehidupan. Yang ketiga ada dahulukan yang utama, yaitu tahu apa yang paling penting. Yang artinya kebiasaan ini berarti mampu memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting, bukan yang hanya mendesak. Next. Saat berinteraksi dengan orang lain, yang pertama ada bangun kepercayaan dengan sikap yang tulus. Yang artinya kita harus menunjukkan sifat kejujuran dan ketulusan dan niat baik dalam suatu hubungan. Orang akan percaya dengan kita kalau kita konsisten mengatakan perkataan
dan perbuatan yang jujur. Yang kedua ada pilih paradigma menang-menang dalam bekerja sama, yang artinya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dan bukan menguntungkan diri sendiri. Yang ketiga ada latih komunikasi yang empatik, dengarkan lebih banyak. Di sini yang artinya komunikasi empatik berusaha memahami perasaan dan sudut pandang orang lain sebelum kita memberikan tanggapan. Yang keempat ada ciptakan sinergi, bersama kita bisa lebih hebat daripada sendiri. Yang artinya sinergi berarti bekerja secara efektif dengan menghargai perbedaan kemampuan, ide, dan sudut pandang untuk mencapai hasil yang lebih baik. Next. Memperbarui diri, potensi diri. Setiap manusia dilahirkan dengan potensi milikinya masing-masing. Potensi tersebutlah yang dapat membentuknya mewujudkan kesuksesan yang ingin diraih. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri. Gali dan kembangkanlah potensi yang ada pada diri kita. Buatlah tujuan yang ingin kita raih dari potensi yang kita miliki tersebut. Nextnya. Kebiasaan awal untuk sukses. Menetapkan tujuan yang jelas, mengelola waktu dengan disiplin, terus belajar dari mengembangkan diri, membangun relasi positif, menjaga kesehatan fisik, dan membangun kebiasaan bangun lebih awal untuk memanfaati. Selain itu, bersikap positif, memiliki keyakinan pada kemampuan diri, dan tidak pantang menyerah juga merupakan kunci penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Pemenang tidak pernah menyerah, dan yang menyerah tidak akan pernah menang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.